Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat kudrah dan iradahnya lah kita masih dapat berjumpa kembali pada pertemuan yang insya Allah penuh barokahnya ini. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan tausiah singkat saya mengenai kemuliaan dan keutamaan di bulan Rajab. Adapun kemuliaan di bulan Rajab itu ada 3. Yang pertama, bulan Rajab sebagai bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Taubah ayat 36 yang berbunyi, Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة ولا يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Dari ayat di atas yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan jumlah bulan sebanyak 12 bulan sebagaimana ketetapannya sewaktu Ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang haram, yaitu maka dari itu janganlah kamu menzalimi diri kamu pada 4 bulan itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dari ayat di atas telah dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jumlah bulan itu sebanyak 12 bulan sebagaimana ketetapannya sewaktu Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian ada 4 bulan yang haram. Di antaranya itu ada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Di mana kata Imam Ibnu Katsir, janganlah kita menzalimi diri kita sendiri pada 4 bulan itu. Di dalam tafsirnya, karena barang siapa yang melakukan amal kebajikan pada 4 bulan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala kebajikan yang ia lakukan. Dan barang siapa yang melakukan amal keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan melipat gandakannya. Kemudian kemuliaan dari bulan Rajab yang kedua, yaitu bulan Rajab sangat dekat dengan bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, bulan Rajab yaitu bulannya Allah, kemudian Sya'ban ialah bulanku, dan Ramadan ialah bulan umatku. Adapun doa yang sangat populer ketika ingin menuju bulan Ramadan, yaitu doanya yang berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dari doa di atas sudah hafal belum? Kalau belum, kita baca sama-sama ya. Bacanya pakai nada. Tapi saya dulu ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Kita baca bareng-bareng ya jemaah sekalian. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga kita disampaikan ke hari-hari berikutnya menuju bulan Ramadan. Amin ya Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu bulan Rajab merupakan peristiwa yang sangat penting bagi umat muslim, di mana di dalam bulan Rajab ini Rasulullah SAW menerima perintah wahyu sholat.
ketika malam Isra Mi'raj, Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk naik ke langit Sidratul Muntaha. Kemudian Allah menurunkan perintah sholat tanpa pelantara malaikat Jibril, seperti wahyu-wahyu yang lainnya. Sebelum menjadi 5 waktu sholat, dulu ada 50 waktu sholat. Kemudian Rasulullah SAW bernegosiasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menjadi 5 waktu sholat. Coba kalau masih dalam keadaan 50 waktu sholat, mungkin kebanyakan umat Islam banyak meninggalkan atau tidak sampai melakukan 50 waktu sholat tersebut. Karena apa? 5 waktu sholat aja, 5 waktu sholat aja udah banyak yang ninggalin. Ngakunya sebagai hamba Allah, ngakunya sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, bahkan ngakunya sebagai umat Muslim, mengaku sebagai Islam, tetapi tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan malah melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillahi min zalik. Maka dari itu marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenarnya hakikat-hakikat takwa. Kemudian selanjutnya, adapun keutamaan berpuasa di bulan Rajab. Yang pertama, barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab 1 hari, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganjar pahalanya setara ia berpuasa 30 hari. Dan kemudian yang kedua, barang siapa yang berpuasa tepat pada tanggal 27 Rajab dengan semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganjar pahalanya seperti ia berpuasa selama 6 bulan. Kemudian yang selanjutnya, barang siapa yang berpuasa 7 hari berturut-turut di bulan Rajab dengan niat semata-mata karena Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjauhkan ia dari siksa api neraka. Kemudian barang siapa yang berpuasa 8 hari berturut-turut pada bulan Rajab, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan ke-8 pintu surga untuknya. Kemudian barang siapa yang berpuasa 10 hari berturut-turut di bulan Rajab, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapus seluruh dosanya dan menggantikannya dengan amal kebaikan, dan Allah pun akan memberkahi kehidupannya. Kemudian yang terakhir, barang siapa yang berpuasa selama 4 bulan yang haram, diantaranya itu bulan Rajab, pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, secara berturut-turut dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganjar pahalanya seperti ia beribadah selama 700 tahun. Masya Allah. Jadi, jika kita melakukan puasa-puasa tersebut dengan niat hanya mengharap pahala atau mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan apa yang telah ia ganjarkan untuk kita. Masya Allah. Itulah tadi tausiah yang saya sampaikan mengenai kemuliaan dan keutamaan berpuasa di bulan Rajab. Semoga kita semua dapat mengambil manfaatnya. Wabil khusus untuk diri saya sendiri dan wabil umum untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Unzur maqalah, la tanzur maqalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.